Assalamualaikum siswa semua, jumpa lagi dalam daring sejarah minat. Marilah kita buka pertemuan daring kita dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua, mari kita berdoa semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah siswa sekalian, ini daring sejarah minat untuk kelas 10, baik 10 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Ibu berharap kalian fokus pada materi. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sumber sejarah pada minggu kemarin. Dan hari ini kita akan membahas jenis-jenis dan jenis sumber sejarah. Nah, siswa sekalian, tidak semua benda, dokumen, atau informasi bisa menjadi sumber sejarah bagi sejarawan. Nah, selanjutnya sumber sejarah ini digunakan untuk menyelidiki dan merekonstruksi peristiwa bersejarah sehingga sejarawan dapat menulis kisah sejarah yang lebih otentik, lebih faktual sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Nah, maka diperlukan sumber-sumber yang istilahnya yang benar-benar istilahnya valid gitu, istilahnya benar-benar. Jadi sumber sejarah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah dari bentuk dan cara penyampaiannya. Dan sekarang kita minggu ini akan membahas materi yaitu sumber sejarah dalam bentuk tertulis atau tekstual. Nah, sumber sejarah dalam bentuk tertulis dan atau tekstual ini yaitu pertama bentuknya adalah laporan. Jadi siswa mungkin pernah tahu bentuk laporan ini apa? Mungkin kita semua sudah memilikinya, yaitu dalam bentuk akte kelahiran. Akte kelahiran ini bentuk laporan bahwasannya telah lahir warga negara yang terus dilaporkan kepada pemerintah. Dan maka laporan ini yang istilahnya laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus laporan ini ada juga yang dikeluarkan oleh pihak non pemerintah, yaitu seperti perusahaan atau LSM. Dalam bentuk apa laporannya? Dalam bentuk laporan keuangan, laporan notulen rapat, laporan rapat tahunan bagi koperasi, itu bisa menjadi sumber sejarah. Selanjutnya, sumber sejarah dalam bentuk tertulis yang lain adalah bentuk surat. Yang terkenal yaitu surat yang menjadi sumber sejarah yaitu kisah Raden Ajeng Kartini menulis surat kepada seorang bangsawan Belanda yaitu Nyonya Abendanon, sehingga Nyonya Abendanon ini menerbitkan satu buku yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1938. Terus surat yang terkenal sebagai sumber sejarah yaitu adalah Super Semar. Super Semar ini adalah surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang diberikan kepada Panglima Kostrad waktu itu Maijen Soeharto pada sekitaran tahun 1965 dan sampai 1966. Jadi itu surat Super Semar yang terkenal sebagai sumber sejarah. Yang kedua sumber sejarah adalah surat kabar dan majalah. Kenapa surat kabar dan majalah ini menjadi sumber sejarah? Kenapa surat kabar dan majalah ini menceritakan tentang kisah politik, peristiwa politik, bukan kisah ya, peristiwa politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi dia menceritakan peristiwa-peristiwa sehingga peristiwa yang terjadi hari ini bisa menjadi peristiwa bersejarah untuk akan datang. Maka sumbernya itu bisa jadi dari koran. Maka kisah kita misalnya tentang kemerdekaan RI, terus tentang revolusi, itu bisa kita lihat dari sejarah dari koran-koran masa lampau, itu menjadi sumber sejarah. Yang kedua sumber sejarah tertulis adalah catatan pribadi. Catatan pribadi ini yang kita sering dengan namanya diari. Jadi catatan pribadi ini bukan kisah orang menulisnya, tapi kisah pengalaman orang lain sehingga yang si penulis ini menjadi saksi peristiwa bersejarah itu, maka ditulisnya yang penting-penting. Yang terkenal itu misalnya seorang terkenal itu catatan
Bung Hatta. Nah, di kisah Bung Hatta ini, kisah peristiwa harian Bung Hatta ini ditulis oleh Des Alwi. Des Alwi ini adalah anak angkatnya Bung Hatta ketika Bung Hatta dibuang atau dibuang ke Banda Neira. Nah, jadi Des Alwi ini mencatat semua peristiwa kejadian-kejadian tentang Bung Hatta. Nah, jadi ini itu jadi sehingga catatan Des Alwi ini menjadi sumber sejarah pada saat ini. Nah, baiklah siswa sekalian, Ibu berharap bisa dimengerti. Seandainya kurang referensinya, silahkan siswa sekalian mencari informasi baik di internet maupun di buku. Nah, kebetulan Ibu memakai buku ini. Nah, silahkan cari di buku ini halaman 78 sampai halaman 83 materi tentang jenis-jenis sumber sejarah dalam bentuk tertulis, dan itu sebagai bentuk tugasnya, sehingga bentuk tugas sehingga Ibu bisa berharap progresnya kamu ke depan, istilahnya terhadap materi ini, buatlah resume atau catatan kecil tentang materi sumber sejarah dalam bentuk tertulis. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dimengerti. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.